Gunung Gemukus dikenal sebagai salah satu tempat paling kontroversial di Indonesia. Selama puluhan tahun, tempat ini dikaitkan dengan ritual pesugihan yang disebut-sebut melibatkan hubungan seksual. Namun benarkah seperti itu? Atau hanya mitos yang berkembang dari cerita yang terus diwariskan? Ketika malam mulai turun dan kabut perlahan menyelimuti perbukitan di tepian Waduk Gedung Ombo, suasana Gunung Gemukus berubah menjadi sangat berbeda. Cahaya lampu yang temaram, jalanannya memulai sepi, dan langkah para peziarah yang memecah keheningan membuat tempat ini terasa diselimuti misteri. Gunung Gemukus berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, dan selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu tempat paling kontroversial di Indonesia. Sebagian orang mengenalnya sebagai lokasi pesugihan, sementara masyarakat sekitar melihatnya sebagai kawasan ziarah yang telah lama menjadi bagian dari tradisi. Secara administratif, kawasan ini berada di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, di tengah bentangan Waduk Gedung Ombo. Untuk bisa mencapai puncaknya, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok di lereng perbukitan dengan suasana yang semakin sunyi ketika malam tiba. Namun, daya tarik utama Gunung Gemukus bukanlah suasana mistisnya, melainkan sebuah komplek makam yang berada di puncak bukit. Makam tersebut diyakini sebagai tempat peristirahatan Pangeran Samudro, tokoh yang hingga kini terus hidup dalam sejarah dan legenda masyarakat Jawa. Lalu, siapakah sebenarnya Pangeran Samudro? Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan, karena disinilah batas antara sejarah dan cerita rakyat mulai menjadi kabur. Dalam sejumlah sumber sejarah Jawa, Pangeran Samudro disebut sebagai bangsawan yang masih memiliki hubungan dengan Kesultanan Demak. Namun, riwayat hidupnya tidak banyak tercatat sehingga berbagai cerita rakyat kemudian tumbuh mengisi kekosongan sejarah tersebut. Salah satu kisah yang paling dikenal menyebutkan bahwa Pangeran Samudro wafat ketika sedang menjalankan sebuah perjalanan penting. Jenazahnya kemudian dimakamkan di bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Gemukus, dan perlahan hal itu menjadi tujuan ziarah setiap masyarakat. Dalam budaya Jawa, berziarah ke makam tokoh yang dihormati merupakan tradisi yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Masyarakat datang untuk mendoakan orang yang telah wafat, sekaligus memohon kepada Tuhan agar diberi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan hidup. Demikian pula yang terjadi di Gunung Gemukus pada masa-masa awal. Orang datang untuk berziarah dan menghormati tokoh yang dimakamkan di sana, bukan untuk melakukan ritual pesugihan sebagaimana yang kemudian dikenal masyarakat luas. Lalu mengapa Gunung Gemukus justru lebih terkenal karena kisah-kisah mistis daripada sejarahnya? Jawabannya terletak pada cerita rakyat yang terus berkembang dari mulut ke mulut selama puluhan tahun. Berbagai kisah tentang orang yang mengaku memperoleh keberuntungan setelah berziarah mulai bermunculan dan terus diceritakan kembali. Dalam proses itulah, setiap cerita mengalami penambahan, pengurangan, bahkan penafsiran baru yang membuatnya semakin dramatis. Lama-kelamaan, cerita tersebut berkembang jauh melampaui fakta sejarah yang tersedia. Muncul berbagai versi tentang pesan terakhir Pangeran Samudro, hingga ritual tertentu yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan, meski tidak ada bukti sejarah yang dapat memastikannya. Inilah alasan mengapa penting membedakan antara sejarah dan legenda. Sejarah dibangun berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi, sedangkan legenda hidup melalui ingatan kolektif dan cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin justru karena batas di antara keduanya begitu tipis, Gunung Gemukus terus memancing rasa penasaran. Ada yang datang untuk berziarah, ada yang ingin membuktikan berbagai cerita yang beredar, dan ada pula yang membawa harapan akan perubahan hidup. Namun, satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Bagaimana sebenarnya mitos ritual pesugihan di Gunung Gemukus bisa lahir dan dipercaya oleh begitu banyak orang? Itulah misteri yang akan kita telusuri pada bagian berikutnya. Di balik seluruh cerita yang berkembang tentang Gunung Gemukus, ada satu nama yang selalu disebut dan hampir tidak pernah terpisahkan dari tempat ini, yaitu Pangeran Samudro. Namun semakin dalam kisahnya ditelusuri, semakin terlihat bahwa sosok ini berdiri di antara dua dunia yang berbeda, dunia sejarah dan dunia legenda. Hingga hari ini,
Tidak semua bagian kehidupan Pangeran Samudro dapat dipastikan secara historis. Ada bagian yang dipercaya berdasarkan tradisi dan sumber-sumber lokal, tetapi ada pula bagian yang berkembang melalui cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itulah, untuk memahami sosok Pangeran Samudro, kita perlu melihat keduanya secara terpisah. Dalam berbagai tradisi masyarakat dan sejumlah sumber sejarah lokal, Pangeran Samudro disebut memiliki hubungan dengan Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kesultanan Demak saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran Islam, sekaligus kekuatan politik terbesar di Jawa. Namun, mengenai posisi dan silsilahnya, terdapat beberapa versi yang berbeda. Ada yang menyebut bahwa Pangeran Samudro merupakan bangsawan atau kerabat dekat keluarga Kesultanan Demak, sementara sumber lain menempatkannya pada garis keturunan yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena catatan sejarah mengenai Pangeran Samudro memang sangat terbatas. Tidak banyak dokumen sejarah yang menjelaskan secara rinci perjalanan hidupnya, sehingga sebagian besar informasi yang dikenal masyarakat berasal dari babat, cerita lokal, dan tradisi lisan. Inilah yang membuat sosok Pangeran Samudro menjadi begitu menarik. Ketika sumber sejarah terbatas, ruang kosong itu seringkali diisi oleh berbagai kisah yang berkembang di tengah masyarakat. Lama-kelamaan, cerita tersebut hidup berdampingan dengan sejarah hingga sulit dipisahkan. Salah satu bagian yang relatif konsisten dalam berbagai versi adalah keyakinan bahwa Pangeran Samudro wafat dalam sebuah perjalanan dan kemudian dimakamkan di bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Kemukus. Makam itulah yang hingga sekarang menjadi tujuan ziarah ribuan orang. Tradisi ziarah sendiri bukanlah hal yang asing dalam budaya Jawa. Banyak makam tokoh agama, ulama, maupun bangsawan yang dihormati dan didatangi masyarakat untuk mendoakan orang yang telah wafat, sekaligus memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan dan kemudahan hidup. Namun ketika berbicara tentang Gunung Kemukus, pembahasan hampir selalu mengarah pada sebuah legenda yang jauh lebih kontroversial. Legenda inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya berbagai cerita tentang ritual pesugihan. Menurut versi legenda yang paling dikenal masyarakat, Pangeran Samudro diceritakan memiliki hubungan asmara dengan ibu tirinya. Dalam kisah tersebut, keduanya dikisahkan melarikan diri hingga akhirnya tiba di sebuah bukit yang sekarang dipercaya sebagai Gunung Kemukus. Di tempat itulah, menurut legenda, mereka meninggal dunia sebelum dapat menyelesaikan perjalanan mereka. Sebelum wafat, konon Pangeran Samudro menyampaikan pesan yang kemudian ditafsirkan secara berbeda oleh masyarakat. Sebagian cerita menyebut, pesan itu berisi ajaran tentang keteguhan niat, kesungguhan, dan totalitas dalam memperjuangkan tujuan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian masyarakat menafsirkan pesan itu secara harfiah, hingga melahirkan keyakinan mengenai ritual tertentu yang diyakini dapat mendatangkan kekayaan. Disinilah legenda mulai berkembang jauh melampaui cerita awalnya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, kisah tersebut terus diceritakan kembali, mengalami penambahan, pengurangan, bahkan perubahan sesuai dengan pemahaman masing-masing orang. Karena diwariskan secara lisan, tidak mengherankan jika terdapat banyak versi legenda tentang Pangeran Samudro. Ada perbedaan mengenai hubungan keluarganya, alasan perjalanannya, hingga pesan terakhir yang konon ia sampaikan sebelum meninggal. Hal itu menunjukkan bahwa legenda tidak bekerja seperti sejarah. Sejarah berusaha mencari fakta yang dapat diverifikasi melalui dokumen dan bukti, sementara legenda hidup melalui ingatan kolektif masyarakat yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Hingga kini, belum ada bukti sejarah yang dapat memastikan bahwa kisah hubungan Pangeran Samudro dengan ibu tirinya benar-benar terjadi. Para sejarawan juga belum menemukan sumber primer yang dapat mengonfirmasi berbagai ritual yang kemudian dikaitkan dengan legenda tersebut. Namun terlepas dari benar atau tidaknya kisah itu, legenda Pangeran Samudro telah menjadi bagian penting dari identitas Gunung Kemukus. Cerita tersebut terus hidup karena diwariskan, dipercaya, diperdebatkan, dan diceritakan kembali selama puluhan bahkan ratusan tahun. Pada akhirnya, ketika membahas Pangeran Samudro, kita tidak hanya sedang membahas seorang tokoh sejarah. Kita juga sedang membahas bagaimana sejarah, budaya, kepercayaan,
dan legenda dapat bertemu di satu tempat hingga melahirkan sebuah kisah yang tetap hidup sampai sekarang. Dan justru dari legenda itulah muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana kisah tentang Gunung Kemukus kemudian berkembang menjadi mitos pesugihan yang dikenal hingga ke seluruh Indonesia? Setelah memahami siapa Pangeran Samudro, pertanyaan terbesar berikutnya adalah, bagaimana Gunung Kemukus bisa dikenal sebagai tempat ritual pesugihan? Hingga kini, belum ada bukti sejarah yang dapat memastikan kapan tepatnya mitos tersebut pertama kali muncul. Tetapi, sebagian besar penelusuran menunjukkan bahwa cerita itu berkembang secara bertahap melalui tradisi lisan, bukan dari catatan sejarah resmi. Yang menarik, jika kita melihat berbagai naskah dan cerita tentang Pangeran Samudro, tidak ada sumber primer yang secara tegas mengajarkan ritual pesugihan seperti yang dikenal masyarakat sekarang. Justru, yang banyak ditemukan adalah kisah-kisah yang berkembang dari mulut ke mulut, kemudian berubah seiring waktu karena terus diceritakan oleh generasi berikutnya. Pusat dari legenda ini adalah sebuah pesan yang konon diucapkan Pangeran Samudro sebelum wafat. Namun, karena pesan tersebut hanya diwariskan melalui cerita lisan dan tidak memiliki naskah asli yang dapat diverifikasi, isi maupun maknanya memiliki banyak versi. Dalam salah satu versi yang paling sering diceritakan, Pangeran Samudro berpesan agar siapapun yang ingin berhasil harus menjalankan niatnya dengan sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Sebagian budayawan menilai pesan itu sebenarnya merupakan ajakan untuk berjuang dengan tekad yang kuat, bukan petunjuk melakukan ritual tertentu. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul penafsiran lain yang jauh berbeda. Sebagian masyarakat memahami pesan tersebut secara harfiah dan menghubungkannya dengan kisah hubungan Pangeran Samudro dengan ibu tirinya yang hidup dalam legenda. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa seseorang yang ingin memperoleh keberuntungan harus meniru atau mengulang apa yang terjadi dalam kisah tersebut. Penafsiran inilah yang kemudian dipercaya sebagai asal mula ritual yang selama bertahun-tahun dikaitkan dengan Gunung Kemukus. Perlu dipahami bahwa tidak ada bukti sejarah memastikan bahwa penafsiran tersebut benar-benar berasal dari ajaran Pangeran Samudro. Banyak peneliti budaya justru berpendapat bahwa ritual itu merupakan hasil perkembangan cerita rakyat yang mengalami perubahan makna dari waktu ke waktu. Fenomena seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang asing dalam sejarah kebudayaan. Ketika sebuah cerita diwariskan secara lisan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, maknanya dapat bergeser karena dipengaruhi penafsiran masyarakat, kondisi sosial, hingga kepercayaan yang berkembang pada zamannya. Lama-kelamaan, cerita itu semakin dikenal di luar Sragen. Orang-orang mulai berdatangan karena mendengar kisah bahwa Gunung Kemukus adalah tempat mencari kekayaan, sementara cerita tentang sejarah Pangeran Samudro justru semakin jarang dibahas. Perkembangan tersebut semakin cepat ketika media massa mulai memberitakan Gunung Kemukus pada dekade 1980-an hingga 1990-an. Berbagai laporan mengenai ritual yang dianggap unik dan kontroversial membuat nama Gunung Kemukus dikenal hampir di seluruh Indonesia. Sejak saat itu, citra Gunung Kemukus perlahan berubah. Jika sebelumnya masyarakat lebih mengenalnya sebagai lokasi makam yang disiarahi, kini banyak orang justru pertama kali mendengar namanya melalui cerita tentang ritual pesugihan. Popularitas itu memunculkan berbagai versi baru. Ada yang mengatakan ritual harus dilakukan sekali. Ada yang menyebut 7 kali. Bahkan ada pula yang menambahkan syarat-syarat lain yang tidak pernah sama antara satu cerita dengan cerita lainnya. Perbedaan versi tersebut menunjukkan bahwa tidak pernah ada satu pedoman resmi mengenai ritual di Gunung Kemukus. Sebagian besar aturan yang dikenal masyarakat berasal dari cerita lisan yang terus berbuah mengikuti siapa yang menceritakannya. Akibatnya, seseorang yang datang dari satu daerah bisa membawa cerita yang berbeda dengan orang yang dari daerah lain. Bahkan masyarakat sekitar Gunung Kemukus sendiri tidak selalu memiliki pemahaman yang sama mengenai bagaimana ritual itu seharusnya dilakukan. Disinilah psikologi sosial ikut berperan. Ketika seseorang mendengar sebuah cerita yang diulang oleh banyak orang, cerita itu cenderung dianggap sebagai kebenaran, meskipun belum tentu didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Fenomena tersebut dikenal sebagai social proof, yaitu kecenderungan manusia mempercayai sesuatu karena banyak orang lain juga mempercayainya. Semakin sering sebuah cerita diulang, semakin besar pula peluang cerita itu diterima sebagai sesuatu yang dianggap benar. Di sisi lain,
cerita tentang orang yang mengaku berhasil setelah datang ke Gunung Kemukus jauh lebih sering terdengar dibanding kisah mereka yang pulang tanpa mengalami perubahan apapun. Hal ini membuat mitos semakin kuat karena masyarakat lebih mudah mengingat kisah yang luar biasa daripada pengalaman yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya, mitos ritual pesugihan di Gunung Kemukus tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh berlahan dari perpaduan antara legenda, penafsiran, cerita rakyat, pengalaman pribadi, pemberitaan media, dan keyakinan masyarakat yang terus berkembang selama puluhan tahun. Lalu, bagaimana sebenarnya ritual yang selama ini sering dikaitkan dengan Gunung Kemukus dilakukan? Mana yang merupakan bagian dari tradisi ziarah, dan mana yang lahir dari cerita masyarakat? Itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Setelah sekian lama Gunung Kemukus menjadi perbincangan nasional, satu hal yang hampir selalu muncul adalah cerita tentang ritual pesugihan yang dikaitkan dengan hubungan seksual. Bagi sebagian orang, cerita itulah yang membuat Gunung Kemukus terkenal, bahkan mengalahkan sejarah tentang Pangeran Samudro yang menjadi tokoh utama di tempat ini. Namun ketika datang langsung ke kawasan Gunung Kemukus, kenyataan yang terlihat tidak selalu sama dengan gambaran yang selama ini beredar. Di puncak bukit, berdiri komplek makam Pangeran Samudro yang setiap hari didatangi peziarah, sebagaimana makam tokoh-tokoh lain di Pulau Jawa. Sebagian besar pengunjung datang untuk berziarah. Mereka membawa bunga, memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing, kemudian memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Tradisi ziarah seperti ini sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum Gunung Kemukus dikenal karena berbagai kisah kontroversialnya. Dalam budaya Jawa, mendatangi makam tokoh yang dihormati merupakan tradisi yang lazim dan dilakukan di banyak tempat, bukan hanya di Gunung Kemukus. Kontroversi mulai muncul ketika berkembang sebuah legenda mengenai pesan terakhir Pangeran Samudro. Menurut cerita rakyat yang beredar, pesan tersebut kemudian ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai ajakan untuk meniru kisah yang terdapat dalam legenda kehidupan Pangeran Samudro. Dari penafsiran itulah lahir keyakinan bahwa seseorang yang ingin memperoleh kekayaan atau keberuntungan harus menjalankan ritual seks bersama pasangan yang bukan suami istri. Dalam berbagai versi yang berkembang di masyarakat, ritual tersebut bahkan disebut harus dilakukan secara berulang pada malam-malam tertentu agar permohonannya terkabul. Menurut cerita yang berkembang, sebagian pelaku ritual datang ke Gunung Kemukus bersama pasangan yang bukan suami atau istri yang sah dan telah mereka kenal sebelumnya. Namun, ada pula kisah yang menyebut sebagian lainnya justru bertemu dengan pasangan ritualnya di kawasan Gunung Kemukus karena memiliki tujuan yang sama. Disinilah penting membedakan antara legenda, kepercayaan masyarakat, dan fakta sejarah. Hingga kini, belum ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Pangeran Samudro benar-benar mengajarkan ritual tersebut. Banyak budayawan justru menilai praktik itu merupakan hasil penafsiran yang berkembang jauh setelah kisah Pangeran Samudro diwariskan secara lisan. Karena tidak pernah memiliki pedoman resmi, cerita tentang ritual itu pun memiliki banyak versi. Ada yang mengatakan harus dilakukan 7 kali berturut-turut pada malam Jumat Pon. Ada yang menyebut cukup sekali. Sementara versi lain memiliki syarat yang sama sekali berbeda. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ritual yang dikenal masyarakat bukan berasal dari satu ajaran yang baku. Cerita itu berkembang dari mulut ke mulut selama puluhan tahun, sehingga setiap orang membawa pemahaman yang berbeda sesuai dengan cerita yang mereka dengar. Pada dekade 1980-an hingga awal 2000-an, berbagai pemberitaan media membuat Gunung Kemukus semakin terkenal. Banyak laporan yang lebih menyoroti dugaan ritual seksual dibandingkan sejarah maupun tradisi ziarahnya. Sehingga citra Gunung Kemukus sebagai tempat pesugihan semakin melekat di benak masyarakat. Popularitas itu membawa dua dampak sekaligus. Di satu sisi, jumlah pengunjung meningkat dan menggerakkan ekonomi warga melalui warung, penginapan, jasa parkir, hingga berbagai usaha kecil. Namun di sisi lain, masyarakat sekitar juga harus menanggung stigma karena daerah mereka lebih dikenal akibat cerita kontroversial tersebut. Melihat kondisi itu, pemerintah bersama berbagai pihak kemudian melakukan penataan kawasan Gunung Kemukus. Berbagai fasilitas diperbaiki, pengawasan diperketat, dan praktik-praktik yang bertentangan dengan hukum maupun norma sosial ditertibkan.
Tujuannya agar kawasan ini kembali berfungsi sebagai destinasi wisata religi dan budaya. Seiring berjalannya waktu, wajah Gunung Kemukus pun mulai berubah. Aktivitas ziarah tetap berlangsung, tetapi pemerintah berupaya menghapus citra negatif yang selama bertahun-tahun melekat. Meski demikian, legenda tentang ritual seks di Gunung Kemukus belum sepenuhnya hilang. Cerita itu terus hidup melalui pengalaman yang dikisahkan dari mulut ke mulut, buku-buku populer, pemberitaan media, hingga media sosial yang kembali mengangkat kisah tersebut kepada generasi baru. Pada akhirnya, apa yang terjadi di Gunung Kemukus memperlihatkan bahwa satu tempat dapat memiliki dua wajah sekaligus. Di satu sisi terdapat tradisi ziarah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara di sisi lain, berkembang sebuah legenda yang kemudian ditafsirkan menjadi ritual kontroversial dan menyebar luas ke seluruh Indonesia. Di balik berbagai kontroversi yang selama puluhan tahun melekat pada Gunung Kemukus, ada satu kenyataan yang sulit dibantah. Tempat ini bukan hanya menjadi ruang bertemunya berbagai keyakinan dan cerita rakyat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi ratusan, bahkan ribuan warga yang tinggal di sekitarnya. Setiap kali jumlah peziarah meningkat, denyut ekonomi masyarakat ikut bergerak. Orang-orang yang datang dari berbagai daerah tentu membutuhkan makanan, minuman, tempat istirahat, transportasi, hingga berbagai kebutuhan lainnya. Dari kebutuhan sederhana itulah, roda perekonomian di sekitar Gunung Kemukus mulai berputar. Di sepanjang jalan menuju kawasan makam, deretan warung kecil berdiri melayani kebutuhan para pengunjung. Ada yang menjual makanan khas, minuman hangat, bunga tabur, dupa, hingga berbagai perlengkapan ziarah. Bagi sebagian warga, usaha tersebut bukan sekedar pekerjaan sampingan, melainkan sumber penghasilan utama untuk menghidupi keluarga. Tidak jauh dari kawasan ziarah, penginapan-penginapan sederhana juga tumbuh mengikuti meningkatnya jumlah pengunjung. Sebagian besar dikelola langsung oleh warga setempat. Kehadiran para peziarah membuat kamar-kamar yang biasanya sepi menjadi terisi, terutama ketika memasuki malam-malam yang dianggap memiliki nilai spiritual tertentu. Aktivitas ekonomi juga dirasakan oleh para tukang parkir, pengemudi ojek, pedagang kaki lima, hingga pelaku usaha kecil lainnya. Setiap pengunjung yang datang menciptakan transaksi baru, sekecil apapun nilainya. Ketika jumlah pengunjung mencapai ratusan, bahkan ribuan orang, uang yang beredar di kawasan Gunung Kemukus pun ikut meningkat dan menghidupi banyak mata pencaharian. Dalam ilmu ekonomi, kondisi seperti ini dikenal sebagai perputaran nilai tambah. Uang yang dibelanjakan pengunjung tidak berhenti pada satu orang saja, melainkan berpindah dari pedagang kepada pemasok, dari pemilik penginapan kepada pekerja, lalu kembali beredar di tengah masyarakat sehingga menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas. Karena itulah, bagi sebagian warga sekitar, Gunung Kemukus bukan sekedar kawasan wisata religi atau tempat yang diselimuti berbagai legenda. Tempat ini merupakan ruang ekonomi yang menopang kehidupan sehari-hari. Ketika jumlah pengunjung meningkat, pendapatan masyarakat ikut bertambah. Sebaliknya, ketika pengunjung menurun, banyak usaha kecil ikut merasakan dampaknya. Namun manfaat ekonomi tersebut datang bersama sebuah konsekuensi yang tidak ringan. Selama bertahun-tahun, nama Gunung Kemukus lebih sering diberitakan karena kontroversi ritual pesugihan daripada karena sejarah atau potensi wisatanya. Akibatnya, masyarakat sekitar pun kerap menerima stigma yang sebenarnya tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan mereka. Tidak sedikit warga yang merasa kawasan tempat tinggal mereka dihakimi hanya karena cerita yang berkembang di luar. Padahal, sebagian besar masyarakat menjalani kehidupan sebagaimana warga desa pada umumnya, yaitu bekerja, bertani, berdagang, dan membesarkan keluarga mereka tanpa terlibat dalam berbagai cerita kontroversial yang selama ini melekat pada Gunung Kemukus. Stigma tersebut bahkan sempat memengaruhi citra daerah ini di mata masyarakat luas. Banyak orang datang dengan rasa penasaran terhadap cerita-cerita sensasional, sementara sejarah Pangeran Samudro, tradisi ziarah, serta kehidupan masyarakat sekitar justru jarang mendapat perhatian yang seimbang. Melihat kondisi tersebut, pemerintah bersama masyarakat mulai berupaya mengubah wajah Gunung Kemukus. Penataan kawasan dilakukan, fasilitas diperbaiki, serta citra Gunung Kemukus perlahan diarahkan sebagai destinasi wisata religi, sejarah, budaya, dan alam yang lebih ramah bagi wisatawan. Harapannya, masyarakat tidak lagi hanya mengenal Gunung Kemukus karena kontroversinya,
tetapi juga melihat potensi besar yang dimiliki kawasan ini. Sebab pada akhirnya, yang paling merasakan dampak dari setiap perubahan bukanlah legenda yang terus diceritakan, melainkan warga yang setiap hari menggantungkan hidupnya di kaki bukit Gunung Kemukus. Mungkin inilah ironi terbesar Gunung Kemukus. Di satu sisi, legenda yang berkembang membuat tempat ini dikenal hingga ke seluruh Indonesia. Namun di sisi lain, legenda yang sama juga melahirkan stigma yang harus dipikul oleh masyarakat sekitar selama bertahun-tahun. Setelah menelusuri sejarah, legenda, ritual, hingga dampak sosial ekonomi Gunung Kemukus, masih ada satu sisi tidak kalah penting untuk dipahami, yaitu bagaimana fenomena ini dipandang dari sudut agama dan budaya. Keduanya seringkali dipertentangkan, padahal masing-masing memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat sebuah tradisi yang telah hidup selama bertahun-tahun. Dari sudut pandang Islam, seluruh bentuk ibadah dan permohonan pada hakikatnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran agama Islam, rezeki, keberhasilan, maupun kekayaan diyakini berasal dari kehendak Allah, sehingga tidak boleh diyakini berasal dari benda, tempat, ataupun ritual tertentu yang dianggap memiliki kekuatan di luar ketentuannya. Karena itu, banyak ulama berpendapat bahwa apabila seseorang meyakini sebuah ritual memiliki kekuatan untuk mendatangkan kekayaan atau mengubah takdir secara langsung, maka keyakinan tersebut tidak sejalan dengan prinsip tauhid. Islam mengajarkan bahwa manusia diperintahkan untuk berdoa, bekerja keras, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah, bukan menggantungkan harapan pada praktek-praktek yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Meski demikian, Islam juga mengenal tradisi ziarah kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan umatnya berziarah untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah wafat. Dalam prakteknya, ziarah dilakukan sebagai bentuk doa kepada Allah bagi penghuni makam, bukan meminta pertolongan pada orang yang telah meninggal. Disinilah letak perbedaan yang seringkali tidak dipahami masyarakat. Berziarah merupakan tradisi yang diakui dalam Islam apabila dilakukan sesuai tuntunan agama. Sedangkan keyakinan bahwa makam atau ritual tertentu dapat memberikan kekayaan atau kekuatan supranatural menjadi persoalan yang dipandang berbeda oleh para ulama. Sementara itu, jika dilihat dari sudut pandang budaya Jawa, Gunung Kemukus merupakan bagian dari warisan tradisi yang telah hidup selama beberapa generasi. Budayawan umumnya melihat berbagai ritual yang berkembang di kawasan ini sebagai fenomena budaya yang mencerminkan cara masyarakat Jawa masa lalu memaknai kehidupan, harapan, simbol, dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam kajian budaya, legenda tentang Pangeran Samudro dipandang sebagai cerita rakyat atau folklore. Nilainya bukan terletak pada benar atau tidaknya seluruh isi cerita, melainkan pada kemampuannya menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat membangun makna, menyampaikan nilai-nilai, dan mewariskan identitas budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bagi budayawan, legenda tidak selalu dimaksudkan untuk dipercaya secara harfiah. Sebuah legenda seringkali menjadi cermin dari kondisi sosial masyarakat pada zamannya. Kemudian berkembang karena terus diceritakan, ditafsirkan, dan disesuaikan dengan perubahan zaman. Karena itulah, sebagian budayawan berpendapat bahwa ritual yang berkembang di Gunung Kemukus tidak dapat dipisahkan dari proses panjang perubahan budaya. Apa yang dikenal masyarakat hari ini belum tentu sama dengan bentuk tradisi ketika cerita itu pertama kali muncul pada ratusan tahun lalu. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua orang yang datang ke Gunung Kemukus memiliki keyakinan yang sama. Ada yang datang murni untuk berziarah, ada yang tertarik mempelajari sejarahnya, ada yang ingin melihat langsung lokasi yang selama ini menjadi bahan perbincangan, dan ada pula yang datang sebagai wisatawan biasa. Karena itu, menyamaratakan seluruh pengunjung Gunung Kemukus sebagai pelaku ritual pesugihan tentu bukanlah penilaian yang adil. Sama halnya dengan menganggap seluruh cerita yang berkembang pasti benar, padahal sebagian besar lahir dari legenda, penafsiran, dan pengalaman pribadi yang sulit diverifikasi secara ilmiah. Pada akhirnya, agama dan budaya sebenarnya berbicara pada ranah yang berbeda. Agama memberikan pedoman mengenai apa yang diyakini benar dalam hubungan manusia kepada Tuhan. Sedangkan budaya
membantu memahami bagaimana sebuah masyarakat membentuk tradisi dan identitasnya sepanjang perjalanan sejarah. Memahami perbedaan keduanya bukan berarti harus menyetujui semua praktik yang berkembang di masyarakat. Justru dengan memahami batas antara ajaran agama, tradisi budaya, sejarah, dan legenda, kita dapat melihat Gunung Kemukus secara lebih utuh tanpa terburu-buru, menghakimi ataupun mempercayai seluruh cerita yang beredar. Mungkin disitulah pelajaran terbesar dari Gunung Kemukus. Sebuah tempat dapat menjadi ruang bertemunya sejarah, budaya, keyakinan, dan berbagai penafsiran manusia yang berbeda-beda. Tugas kita bukan sekedar memilih mana yang ingin dipercaya, tetapi juga memahami mengapa semua cerita itu bisa lahir dan bertahan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dan setelah memahami seluruh perjalanan tersebut, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah Gunung Kemukus benar-benar menyimpan kekuatan gaib yang mampu mengubah nasib manusia? Atau justru kekuatan terbesar itu sebenarnya berasal dari harapan, keyakinan, atau cara pandang manusia memandang kehidupan itu sendiri? Setelah menelusuri sejarah Pangeran Samudro, legenda ritual, hingga pandangan agama, budaya, dan psikologi, kita dapat melihat bahwa Gunung Kemukus jauh lebih kompleks daripada sekedar tempat yang dikenal karena pesugihan. Di balik kontroversinya, terdapat sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat yang saling berkaitan. Selama puluhan tahun, berbagai cerita tentang Gunung Kemukus terus diwariskan dari mulut ke mulut. Kisah-kisah itu kemudian membentuk citra yang masih melekat hingga sekarang. Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa ritual yang dikaitkan dengan Gunung Kemukus benar-benar mampu mendatangkan kekayaan atau mengubah nasib seseorang. Cerita tentang keberhasilan lebih banyak berasal dari pengalaman pribadi yang sulit dibuktikan secara objektif. Bukan berarti seseorang pulang tanpa perubahan setelah berjarah. Dari sudut pandang psikologi, harapan dan keyakinan dapat mendorong seseorang menjadi lebih optimis, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih giat berusaha. Di sisi lain, legenda yang berkembang telah menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Jawa. Terlepas dari benar atau tidaknya setiap kisah, legenda tersebut tetap hidup sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan lintas generasi. Yang juga nyata adalah dampak ekonominya. Kehadiran peziarah dan wisatawan telah menghidupi warung, penginapan, jasa parkir, hingga berbagai usaha kecil milik masyarakat sekitar. Karena itu, Gunung Kemukus tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi. Tempat ini merupakan perpaduan antara sejarah, budaya, keyakinan, dan kehidupan sosial yang berkembang selama bertahun-tahun. Setiap orang tentu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Gunung Kemukus. Ada yang melihatnya sebagai tempat ziarah, ada yang menganggapnya sebagai warisan budaya, dan ada pula yang masih mempercayai cerita-cerita mistis yang berkembang. Yang terpenting adalah mampu membedakan mana yang merupakan fakta sejarah, mana tradisi budaya, mana keyakinan pribadi, dan mana yang masih berada dalam ranah legenda. Dengan begitu, kita dapat memahami Gunung Kemukus secara lebih utuh tanpa terburu-buru menghakimi ataupun mempercayai semua cerita yang beredar. Lalu, setelah mengetahui seluruh kisah ini, muncul satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Apakah Gunung Kemukus benar-benar tempat pesugihan? Atau justru sebuah legenda yang terus hidup karena manusia selalu mencari harapan ketika menghadapi ketidakpastian hidup?